bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita membahas hal menarik dari suku-suku di Indonesia. Apa ya hal menarik itu? Untuk mengobati rasa penasaran kamu, alangkah baiknya kamu tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Di video kali ini, kita kembali membahas tentang suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku dan ras. Tercatat ada ribuan suku di Indonesia. Dari sejumlah suku itu, ada beberapa suku yang merupakan suku mayoritas dan terkenal di Indonesia bahkan dunia. Dari suku-suku ini ada sejumlah stereotip yang muncul di kalangan masyarakat. Stereotip adalah pandangan terhadap suatu objek yang didasari pada asumsi sehingga belum tentu benar adanya. Ada sejumlah suku di Indonesia yang mendapatkan stereotip positif dan tak jarang juga beberapa di antaranya mendapatkan stereotip negatif. Loh kok bisa? Iya dong. Sebelumnya kami sudah menyajikan stereotip beberapa suku di video part 1. Untuk melihat part 1-nya, kamu dapat mengklik link yang tertera di deskripsi ya. Berikut ini video lanjutan part 2 mengenai stereotip sejumlah suku di Indonesia. Stereotip suku Aceh. Dalam stereotip sejumlah orang Indonesia, suku Aceh dikenal sebagai suku yang religius. Pandangan ini tidak mengherankan karena Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Wanita Muslim yang berkunjung ke Aceh harus menutup aurat termasuk harus mengenakan hijab dan tidak boleh berpakaian terbuka. Sedangkan wanita non-Muslim harus mengenakan pakaian yang sopan dan tidak boleh mengenakan rok pendek. Bahkan wanita di Aceh tidak boleh mengenakan pakaian yang ketat selain juga harus menutup aurat. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh. Selain itu di Aceh segala tempat maksiat tidak boleh beroperasi. Karena kebiasaan inilah sehingga orang Aceh lebih taat dalam menjalankan ajaran Islam. Stereotip suku Melayu. Dalam pandangan sejumlah masyarakat Indonesia, suku Melayu dikenal sebagai suku yang pemalas. Pandangan ini muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu, Belanda melalui politik adu domba mencoba membenturkan suku Melayu dengan suku non-Melayu terutama di daerah Sumatera yang menjadi daerah asal suku Melayu Indonesia. Belanda menghasut suku lainnya untuk membenci suku Melayu dengan mengatakan suku Melayu adalah pemalas dan susah diajak kerjasama. Seiring dengan berjalannya waktu, stereotip ini masih belum hilang hingga kini sehingga dalam pandangan beberapa masyarakat, suku Melayu dianggap sebagai suku yang pemalas. Sekali lagi, pandangan ini tak sepenuhnya benar dan tak dapat dipercaya. Stereotip suku Madura. Dalam pandangan sejumlah orang, suku Madura dikenal sebagai suku yang emosional dan kasar. Pandangan ini muncul karena di sejumlah daerah asalnya,
Pulau Madura sering terjadi adu carok atau perkelahian menggunakan senjata tajam di kalangan orang Madura. Terkadang hal-hal sepele pun dapat memicu adanya pertengkaran di kalangan orang Madura. Bahkan pertengkaran ini dapat memicu hilangnya nyawa. Terdapat beberapa alasan yang kuat mengapa mereka terkenal dengan orang-orang yang kasar. Tanpa banyak yang tahu, alam Madura dikenal sangat keras. Madura dikelilingi laut, ladang garam, dan tanah yang tandus yang pada akhirnya membentuk orang yang tinggal di sana menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Tentu saja stereotip ini tidak sepenuhnya benar dan tak sepenuhnya salah. Stereotip suku Betawi. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, suku Betawi dikenal sebagai suku yang ceplas-ceplos seperti suku Batak. Karakter ini muncul karena banyak sinetron di Indonesia menggunakan karakter orang Betawi yang memiliki gaya ngomong yang ceplas-ceplos. Sama halnya dengan suku Batak, gaya bicaranya suku Betawi saja yang ceplas-ceplos, namun sebenarnya suku Betawi memiliki hati yang lembut. Beberapa stereotip lainnya. Sejumlah masyarakat berpandangan bahwa orang Betawi termasuk suku pemalas. Ini sebabnya kadang di Jakarta yang merupakan daerah asal suku Betawi kalah maju dibandingkan dengan suku Jawa, Minang dan Tionghoa karena suku-suku tersebut lebih ulet bekerja dibandingkan suku Betawi. Tentu saja sekali lagi stereotip ini bisa benar dan bisa salah. Nah, itulah sekelumit kisah mengenai stereotip sejumlah suku di Indonesia. Tentu saja stereotip ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya sebab generalitas suku tidak bisa dijadikan sebagai faktor penentu karakter. Video ini dibuat bukan untuk menyinggung suku di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi sekalian terutama berkaitan hal menarik di Indonesia. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.